Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan, atau lebih tepatnya kita akan latihan terkait dengan revenue recognition, tapi lebih berfokus kepada contoh soal untuk perusahaan konstruksi. Jadi revenue recognition dengan metode percentage of completion. Di sini ada contoh soal, jadi ada diketahuinya itu nilai kontrak satu pekerjaan konstruksi adalah 12 miliar. Estimasi sampai dengan pengerjaan konstruksi tersebut selesai adalah 9 miliar. Baik, yang instruksi soalnya. Untuk instruksi yang pertama itu buatlah jurnal untuk mencatat biaya konstruksi di tahun X. Itu biaya konstruksinya 5.400.000. Kemudian di sini instruksi B, buatlah untuk penagihan, pemfakturan atau billing 3 miliar rupiah. Kemudian yang C untuk mencatat pendapatan progres tersebut. Oke. Untuk yang A, di sini kita lihat bahwa ada biaya konstruksi di tahun X 5.400.000.000. Nah, kita lihat bahwa estimasinya kan 9 miliar nih. Tetapi pada sampai tahun X itu sudah keluar biaya 5,4 miliar. Sehingga yang harus dibukukan adalah di sini mungkin kalian balik lagi ke konsep akuntansi biaya, di mana kalau perusahaan manufaktur itu dia membuat barang sampai dengan barangnya menjadi finish good, semua biaya-biaya yang bisa dikapitalisasikan ke persediaan itu akan dimasukkan ke work in process atau BDP, barang dalam proses. Sama halnya dengan perusahaan manufaktur, perusahaan konstruksi seperti itu gitu. Jadi semua biaya yang keluar walaupun konstruksinya, bangunannya, jembatannya belum jadi, itu nanti akan ditampung ke aset konstruksi dalam proses atau dalam hal ini adalah construction in process. Di sini debitnya sebesar 5.400.000.000. Di sini kemudian kreditnya ya macam-macam ya, bisa pembelian bahan baku, bisa pakai cash, bisa pakai account payable. Seperti ini. Oke, kemudian instruksi yang B ini instruksi A. Kemudian kita masuk kepada instruksi B dengan tujuan jurnal untuk membuat billing. Jadi dari 5 yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan konstruksi, kontraktor itu kan 5,4 miliar. Ternyata dari 5,4 miliar, 3 miliarnya ditagihkan. Berarti di sini harus mencatat account receivable pada billing on construction in process. Sebesar yang ditagihkan 3 miliar. Ya, begitulah yang untuk poin B ya. Tujuan jurnal untuk mencatat pemfakturan, kalau untuk C mencatat pendapatan per progres. Kita lihat dulu progresnya berapa persen. Nah, progres penyelesaiannya, ini rumusnya bisa dilihat di sini. Cost incurred to date, cost sampai dengan tanggal saat ini dilakukannya pembukuan, kemudian dibagi dengan estimasi total cost. Cost incurred to date yang kita bukukan kan tadi di poin A adalah 5,4 miliar. Dibagi dengan total
cost-nya adalah 9 miliar, sehingga progresnya adalah 60%. Kalau progresnya 60%, di sini berarti revenue per progresnya itu adalah 60% dikalikan dengan total kontraknya atau total revenue-nya. Jadi kita punya nanti pendapatan yang bisa diakui adalah 7,2 miliar dengan jurnal seperti ini. Construction Oke, untuk yang C, itu construction expense di debit, construction in process-nya juga di debit, revenue from long term contract-nya di kredit. Nah, nanti kan kita sudah tahu ya bahwa revenue per progress yang bisa diakui kan 7,2 miliar. Nah, nanti construction in process yang sudah kita akui di poin A, kita kapitalisasikan dulu ke aset, karena kita mengakui revenue, berarti yang tadinya di aset kita harus akui dia sebagai cost of sales gitu. Jadi kalau di manufaktur kan kalau misalkan ada penjualan berarti kita mengakui juga adanya COGS. Nah, dalam hal ini perusahaan konstruksi juga akan mengakui construction expense sebesar yang kita sudah akui di poin A, 5,4 miliar. Nah, sementara gross profit-nya akan diakui ke construction in process. Jadi kita akan tambahkan lagi construction in process sebesar 1,8 miliar, yaitu revenue-nya dikurangi construction expense-nya. Ya, seperti itu. Ketiga jurnalnya. Kita masuk yang ke soal yang kedua. Jadi ini ada diketahuinya. Ada data PTX, mulai pekerjaan 2018, nilai kontraknya 8 miliar. Ya, kemudian ini biaya yang terjadinya adalah 2.640.000.000 di tahun 2018. Perkiraan biayanya adalah 2.160.000.000. Jadi ini perkiraan biayanya. Jadi kalau bisa dibilang ya total cost-nya itu adalah total cost kalau pakai perkiraan 2018 adalah 4,8 miliar. Akan tetapi ternyata di 2019 biaya yang terjadi kan seharusnya 2.160.000.000. Kalau memang perkiraannya sesuai. Akan tetapi di 2019 yang keluar adalah lebih tinggi, ya karena mungkin bahan material menjadi lebih meningkat gitu. Jadi itu tidak masalah. Ini menjadi 2,2 miliar di 2019. Oke. Nah, di sini kita akan membuat untuk instruksi yang A bagaimana kita mengakui besaran pendapatan yang harus dilaporkan ya pada 2018. Jadi pada 2018 tadi besaran yang dilaporkan kita harus tahu dulu progres penyelesaiannya. Saya copy dari sini progres penyelesaiannya. Biaya yang terjadi 2,6 miliar 40 juta dibagi dengan 4,8 miliar sehingga
hasilnya adalah 55% penyelesaiannya di 2018, revenue yang bisa diakui adalah progresnya 55% dikali dengan total estimasi nilai kontraknya 8 miliar, sehingga yang boleh diakui adalah 4,4 miliar, 4 miliar 400 juta. Itulah besaran pendapatan yang dilaporkan di 2018. Oke, kalau untuk yang B ini adalah kita instruksinya adalah membuat penagihan jika penagihan 3,3 miliar. Sama seperti yang soal sebelumnya, penagihan dengan journal entry account receivable pada construction, pada billing on construction in process. Di sini jurnalnya adalah HR pada billing on construction in process sebesar yang ditagihkan 3,3 miliar. Oke. Jadi seperti ini jurnalnya, dengan tujuan jurnal membuat penagihan ya. Membuat penagihan jika penagihannya adalah 3,3 miliar. Yang C, ini kita membuat jurnal entry atas perhitungan yang di A. Jadi untuk mengakui kalau yang C itu, ini yang B, di B, kalau yang C itu akui pendapatan. Akui pendapatannya sama. Seperti ini kita copy jurnalnya, kita akui adanya construction expense. Kemudian kita akui juga construction in process dan revenue from long term contract. Nah, construction expense-nya kita ambil dari angka ini, data biaya yang terjadi. Construction in process-nya nanti terakhir, revenue from long term contract-nya tadi kita dapat 4 miliar 400 juta, berarti gross profit-nya selisih antara revenue dengan construction expense akan kita bukukan ke construction in process pada saat mengakui pendapatan. Baik, besarnya laba bruto yang dilaporkan pada 2019 nanti akan seperti ini ya. Pendapatannya seluruhnya ada 8 miliar. Kemudian biaya-biayanya biaya pada 2019 itu tidak 4,8 miliar, tapi yang real terjadi sampai 2019 meningkat 4 miliar 840 juta. Karena 4,8 miliar hanya perkiraan di 2018, tapi yang realnya adalah 4 miliar 840 juta. Kita tambahkan biaya yang terjadi di 2018 dan 2019. Oke, sehingga total laba brutonya adalah 3 miliar 160 juta. Baik. Yang sudah diakui di sini, laba bruto di 2018 yang sudah diakui di sini 1 miliar 760 juta. Sehingga pengakuan di 2019 laba brutonya adalah 1 miliar 400 juta. Seperti ini. Ya, baiklah.
Sekian penjelasan untuk bab revenue recognition. Kita fokus kepada uh, revenue recognition untuk perusahaan konstruksi dengan metode percentage of completion. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.